Selamat pagi sahabat Tubing Bonsai. Di sini kita akan kembali dalam acara serius tapi santai dan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Di sini saya akan mereview bonsai-bonsai atau calon-calon bonsai yang ada di rumah saya sebelum saya melaksanakan piket atau tugas jaga di kantor. Dan di sini saya akan menunjukkan bahan-bahan bonsai yang ada di rumah saya atau bahan-bahan bonsai yang telah saya angkat dari ground ke pot. Oke sahabat Tubing Bonsai, saya tunjukkan dulu untuk jenis-jenis bonsai yang ada di rumah saya. Oke sahabat, ini anting putri kurang lebih 5 hari yang saya angkat dari ground. Diameternya atau perbandingannya dengan ini, media yang saya gunakan untuk menyehatkan atau menyuburkan pasir malang dan kokofit, dan saya gunakan pupuknya Dekastar. Hanya itu dulu. Dan cara penanaman yang saya lakukan adalah, ini adalah ember kecil. Tidak saya lakukan pelubangan atau melubangi dari bawah, namun saya lakukan pelubangan di samping ini, dan keliling saya lakukannya. Dan ini kurang lebih 1 minggu, 5-7 hari, dan hasilnya sementara ini tunas-tunas sudah bermunculan. Ini juga sama sahabat. Ini perbandingannya ini sahabat. Ini sama, waktunya juga sama. Ini sama juga, medianya saya gunakan kokofit, pasir malang. Sama juga untuk lobangnya itu ada di samping, tidak di bawah, tidak dari bawah. Gunanya untuk saat penyiraman air, ada air yang tertinggal di dalam ember ini supaya tidak habis langsung airnya, jadi tetap dingin. Nah, ini tunasnya juga sudah sama, bermunculan. Kondisinya cukup sehat, mudah-mudahan kedepannya juga sehat. Dan cara penempatan medianya, pertama yang saya letakkan di dasar adalah pasir malang, kurang lebih 5 cm. Saya letakkan lagi atau saya taburi lagi dengan kokofit, sama kurang lebih hanya 3 cm. Lalu di atasnya saya naikkan lagi menggunakan pasir malang. Lalu di paling atas ini saya gunakan kokofit, pasir malang, dan Dekastar. Ini saya aduk jadi satu, baru saya taburkan untuk atasnya. Untuk akar sendiri cukup lumayan ini, cuman saya belum berani menggeser-gesernya karena ini baru saja dilakukan pemindahan. Saya bersaran kepada sahabat semua, kita dalam melakukan pemilihan atau seleksi bakalan bonsai yang ada di rumah kita untuk kita nikmati ke depannya, kita pilih dulu bentuk batang dari awal, dari perakaran, pinggul, lalu percabangan. Kalau bisa diusahakan bentuknya proporsional, jadi dari bawah sampai ke atas bentuknya mengecil, mengerucut, tidak terjadi pembengkakan di tempat-tempat yang cukup riskan. Biasanya untuk pembengkakan terjadi di sela-sela seperti ini. Pas di seperti ininya atau di atasnya sini sering terjadi pembengkakan. Nah, kalaupun bisa kita pilih bahan yang sudah memiliki gerak yang sempurna. Contohnya seperti ini, menurut saya ini sempurna sahabat. Pertama ini kita lihat dimensinya, lalu naik ke cabang pertama masih lumayan besar, lalu cabang utamanya ini, lalu dari cabang pertama ke cabang kedua terjadi pengecilan. Perbedaannya di sini, jangan sampai terbalik. Yang ketiga sama, antara cabang kedua dan cabang ketiga lebih kecil lagi, lalu naik
Tinggal bonsai ini mau kita usahakan dalam bentuk apa? Mame, small, medium, atau ke atas selanjutnya. Ini naik lagi ke atas, lebih kecil lagi, kecil lagi. Nah ini untuk akar juga sama. Saya belum berani ngotak-ngatik. Ini terlihat seperti ini. Jadi kita usahakan walaupun kita bisa melakukan program yang lebih lanjut, namun kita usahakan dulu dalam pemilihan bahan. Kalau kita bisa mendapatkan yang baik, dan saya rasa kalau kita mendapatkan bahan yang baik, akan mengurangi waktu untuk kita melakukan perawatan. Namun belum tentu juga kita mendapatkan bahan yang baik dari hasil kita membudidaya dari ground. Oleh sebab itu, mari kita pilih hati-hati dan kita lakukan perawatan yang maksimal, karena kalau kita sudah mendapatkan bahan yang dirasa cukup baik tapi perawatannya kurang maksimal, dikhawatirkan terjadi stres atau terjadi kematian. Dan ini saya lakukan penyiraman sementara ini pagi sore. Saya lakukan penyiraman ini full sampai tembus, sampai ini mengalir dari sini. Ini juga, dan ini sementara masih saya taruh tempat teduh menunggu proses selanjutnya. Oke sahabat, kita ikuti melihat pohon-pohon yang ada di rumah saya. Oke sahabat, ini adalah pohon kemuning Jepang. Ini diameternya atau besarannya kurang lebih selengan anak bayi. Ini usianya kurang lebih 6 tahun ada di saya. Inilah salah satu pohon yang sering saya lakukan pemotongan untuk mendapatkan gerak dasar yang proporsional. Di sini sudah mulai nampak. Ini batang utamanya. Ini cabang pertama masih besar, cabang kedua. Ini pertama dulu pernah saya potong untuk terjadi pergerakan ini, saya potong segini, dan ini sudah tumbuh, dan untuk potongannya terjadi pengecilan di sini, sahabat nih. Sama-sama kita lihat. Lalu naik ke atas. Ini cabang ketiga. Karena cabang ketiga ini cukup panjang, saya lakukan pemotongan lagi untuk mendapatkan gerak yang saya inginkan. Lalu cabang keempat akan saya usahakan, karena ini mudah-mudahan bisa jadi small nanti rencananya. Ini langsung saya bentuk leher, lalu mahkota. Lalu ini di sini. Dan untuk perakaran sendiri masih saya lakukan program-program. Ini adalah, kalau di Lampung bilang, di Pringsewu bilang, ini kali age. Tapi kalau di daerah Jawa Barat dibilang ini kirombeng. Dan ini pohon atau bonsai pertama yang saya miliki sebelum saya bermain bonsai. Dengan saya pohon ini kurang lebih sudah 8 bulan, karena saya juga bermain bonsai baru kisaran 8-9 bulan. Dan keunikan kirombeng ini yang ada sama saya, daunnya sangat istimewa, pengecilannya sangat istimewa, bisa sama-sama kita lihat. Untuk daun-daunnya dengan yang masih agak besar, dengan kuku jempol tangan saya masih besar kuku jempol tangan saya, dan yang sudah terjadi pengecilan sempurna dengan kuku jari kelingking jauh sekali. Kuku jari kelingking ini tidak ada setengahnya. Ini sahabat, dan ini termasuk saya bilang karena saya belum menemukan jenis kirombeng yang berdaun seperti ini. Ini adalah salah satu bonsai kesayangan saya atau kesukaan saya, walaupun mungkin kedepannya tidak bisa dilombakan dengan karakter seperti ini. Sebenarnya kalau untuk akar
Terus geraknya sendiri cukup lumayan, tapi ini bonggol. Didapatkan dari alamnya sudah seperti ini. Ini daun-daunnya sahabat nih. Ini kecil sekali. Nih. 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 Ini kecil sekali. Ini jari kelingking saya. Ini. Nih. Oke, ini adalah pohon beringin Korea. Ini juga untuk hiasan di rumah. Ini juga saya benar-benar saya rawat. Sama-sama kita lihat sahabat. Saya tempatkan di depan supaya bisa dilihat oleh sahabat-sahabat semua kalau main ke rumah. Ini daunnya juga sudah terjadi pengecilan, namun belum sempurna. Ini masih belum semuanya merata. Ini masih besar. Ini juga sama. Ini kisaran kuku jempol tangan, masih baru, masih besar kuku jempol tangan. Tapi belum sempurna, belum merata. Ini perakarannya juga lumayan. Ini rebah. Lalu ini bahan amplas atau amplas putih. Ini masih jauh sekali sahabat. Ini masih saya lakukan perawatan terus. Saya mendapatkan ini karena suka karakternya saja ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa terawat dengan baik sehingga memperoleh hasil yang saya inginkan. Untuk percabangan masih kurang lebih sejempol tangan. Untuk besarnya bisa sama-sama kita lihat sahabat perbandingannya kotak rokok saya ini. Ini pohon kerakas. Ciri-ciri pohon kerakas di alam seperti ini. Daunnya, pucuknya warnanya merah. Kalau masih muda merah semua. Ini belum saya lakukan setek. Rencana akan saya gunakan untuk penyetekan menggunakan sianci. Ini juga cukup lumayan besar. Diameternya lumayan besar. Ini perbandingannya. Masih saya los dulu. Rencana saya ini saya seteknya tidak melalui cabang-cabangnya, tapi melalui ranting-rantingnya yang akan saya setek. Saya sambung dengan sianci melalui rantingnya. Jadi tidak saya selipkan di percabangan. Jadi saya menunggu cabang ini atau ranting ini agak besar sedikit. Oke sahabat. Ini adalah pohon serut. Ini juga lama. Ini perbandingannya. Ini kalau orang bilang bogel. Ini masih lama sekali, masih saya biarkan. Hanya saya kawat-kawat pertama saja. Ini perakarannya. Ini ada, ini ada, ini ada. Dan untuk cabang pertamanya baru sebesar ini, jempol tangan. Sahabat, ini pohon loa. Pohon loa ini sudah kurang lebih 7 bulan dengan saya. Pohon loa ini geraknya, ini twin. Ini rencana hilang. Cuma nanti nunggu dulu. Siapa tahu bisa diatur ulang. Ini cukup subur. Sahabat bisa lihat sendiri. Ini banyak sekali pahatan karena awalnya ini sangat tidak teratur. Konsepnya seperti apa saya tidak tahu. Jadi ini juga cabang besar tadinya. Karena mukanya dari sini, ini saya pahat. Karena kalau ini tidak dipahat akan menutupi ini batang dominan yang ini yang saya gunakan sebagai tampak depan. Ini saya pahat, akhirnya jadi seperti ini. Ini juga dan ini saya pahat semua ini. Nah,
Bisa dilihat sahabat. Jadi menurut saya kalau kita memilih bahan, kalaupun kita tidak bisa mendapatkan bahan yang sempurna, kita harus benar-benar melakukan atau membuat bahan itu menjadi istimewa dengan perlakuan kita. Sahabat, ini cangkokan yang sering saya review, itu indukannya atau inangnya. Ini saya coba-coba, saya cangkok, saya pindahkan sudah berkali-kali pohon ini. Dari pot tinggi ke ground, sekarang saya pindahkan ke pot kecil, ke pot ceper 3-4 cm. Dan ini hasilnya sahabat, ini hasilnya untuk akarnya yang saya program keliling sahabat. Ini pertamanya saya lakukan pecah batang. Nah, dan ada di konten YouTube saya yang sebelum-sebelumnya, di konten YouTube Hombing Bonsai. Ini lengkap akarnya. Ini cuman nanti saya angkatnya. Nah, ini sama kirombeng. Kalau di Pringsewu tadi atau di Lampung dibilang kali age atau jerukan. Ini daun lebar ini. Awalnya selebar ini. Ini sahabat. Lebar betul ini. Setelah dilakukan pemilihan atau perencanaan akan dibentuk seperti apa, jadi sebesar ini daunnya, sekuku jempol kaki. Walaupun seperti ini saya cukup suka karena sarinya dan sudah cukup bagus. Ini dari alam, ini hasil dari petani yang akan membuang atau menyingkirkan dari kebunnya. Ini oleh petani dibabat sehingga ini disobek, terjadilah seperti ini. Ini akar sudah tumbuh cabang-cabang sendiri. Nah, ini sekitar 7 bulan juga ini. Dan saya di sini sahabat masih nih mencoba membesarkan akar-akarnya karena akarnya masih cukup kecil-kecil. Nih, nanti ini saya tampakkan dulu supaya dia mendapatkan udara, sinar matahari. Dengan mendapatkan udara dan sinar matahari langsung, mudah-mudahan akar ini cepat membesar karena awalnya akar ini akar serabut semua. Ini saya keluarkan dari pot, ini saya tanam, saya grounding dengan potnya. Ini saya bongkar, lalu akar-akarnya saya sulur, saya masukkan ke dalam groundingnya. Ini pohon mirten, bahan mirten. Lalu ini sama sahabat, ini dari stek batang ini sebenarnya. Ini karena saya melihat di indukan pohon dolar saya ada yang menurut saya cukup lumayan. Ini masih saya tanam batang pokoknya, kurang lebih sebungkus rokok saya. Ini masih saya tanam, ini saya belum berani ngotak-ngatik sebenarnya akarnya sudah banyak karena awalnya ini di dalam pot saya tanamnya. Tapi karena ini baru saya pindahkan ke ground, takutnya stres. Dan ini geraknya cukup bagus menurut saya, bisa dilihat sahabat. Oke, ini juga serut. Ini serut ini cukup kecil, ini small, perakarannya lumayan. Nah, jadi saya benar-benar
memilih bakalan-bakalan bonsai yang ada di rumah saya dan saya usahakan terawat dengan baik. Dan ini tadinya ada cabang pertama, cabang kedua, namun cabang kedua ini lebih besar daripada cabang pertama. Jaraknya berbeda sekali pembesarannya. Makanya ini saya tetap pelihara, saya besarkan. Ini yang saya potong, saya buang. Saya akhirnya mengambil dari belakang. Dan ini dibentuk seperti ini. Ini kurang lebih 16-18 cm. Ini sedang saya lakukan pemotongan akar 1, 2. Ini saya lakukan, ini yang tengah tidak, ini saya lakukan, saya langkahi untuk menjaga. Ini 2 akar ini sudah saya potong kira-kira 2 minggu yang lalu karena akarnya cukup panjang sekali, kira-kira 21 cm. Jadi saya potong, saya sisakan kira-kira 5 cm supaya ditempatkan di pot besok nongkrong, tidak kesusahan. Lalu ini adalah pohon kemuning Jepang. Ini saya dapat juga kurang lebih 5 bulan yang lalu. Ini sedang saya lakukan perawatan batang, cabang, rantingnya karena pohon kemuning harus benar-benar terperhatikan. Jadi penyakitnya adalah jamur hitam atau seperti ada hewan yang menempel di batangnya itu seperti kotoran, namun itu hewan, dia bentuknya berkerumun, kecoklatan. Kalau dia sudah mengumpul jadi satu, menghasilkan kotoran yang menghitam seperti ini, jamur-jamur ini. Ini saya lakukan perawatan cukup maksimal supaya tidak ada mati cabang atau mati ranting. Ini untuk perakaran masih jauh sekali sahabat. Untuk perakaran ya bagus, untuk gerak juga bagus, cuman ini hasil pahatan. Ini rencana nih nampak depannya ini, alurnya ini. Ini juga sama sahabat, ini adalah kemuning Jepang, batang tunggal. Ini udah saya lakukan reposisi kurang lebih 2 minggu. Dan pemotongan akar saya pendekkan lagi karena akar tunjangnya kemarin sangat panjang, jadi ditempatkan di pot terlalu tinggi, tidak profesional. Dan kemarin sebelum saya lakukan reposisi, tampak mukanya ini dari sini. Ini cabang ini. Memang cukup bagus kalau dari sini. Cuman saya lihat ada titik lemahnya, yaitu di kelengkapan akar ini. Sama sekali tidak ada perwakilan. Jadi kita otak-atik dari mana bagusnya, saya temukan dari sini. Walaupun nanti mungkin merubah sedikit, ada yang dirubah mukanya. Ini dari sini, dari sudut sini, pas di tengah ini, dari sini. Jadi belakangnya tidak terlihat, tidak ada akarnya, tidak terlihat kekurangannya. Dan ini juga masih dilakukan penyehatan. Sama, kalau sudah dilakukan pengawatan, pohon ini dilepas kawat harus rajin disikat, dibersihkan supaya tidak terjadi jamur yang menempel di pohon ini. Kalau sudah terjadi jamur menempel, dia akan sedikit demi sedikit mengalami kematian. Dan pohon kemuning matinya itu dari ujung atas, jalan terus. Selalu pohon ini setiap berbunga seperti ini pasti saya buang. Jadi pohon ini di saya tidak sempat berbunga, tujuannya untuk menjaga tingkat kesuburannya supaya asupan makanan atau nutrisinya tidak lari ke bunga atau ke biji.
Lalu ini pohon mirten. Ini baru 3 minggu saya dapatkan. Ini small. Awal mula saya dapatkan tingginya 23 cm. Lalu karena pohon ini awal saya dapatkan kurang sehat, lalu kami kurangi, akhirnya ketinggiannya menjadi 17 cm dari akar sini sampai ke sini, sampai ke mahkotanya 17 cm. Ini hasil pemilihan, ini seleksi pemilihan beli saya, memindahkan dari sahabat juga. Ini juga mirten. Ini untuk hiasan saja, untuk indah-indah di rumah, karena bunganya saat berbunga serempak sangat bagus sekali. Ini satu lagi mirten, walaupun masih kecil, kurang lebih besar sedikit dari jempol tangan saya. Ini geraknya cukup lumayan. Ini juga baru saya potong akar, saya pindahkan. Tadinya ini di pot pendek, sudah di pot pendek. Ini saya potong akar, saya pindahkan ke ember. Medianya sekam, pasir malang, pasir kali. Penyiramannya juga full. Pohon mirten yang kita harus perhatikan, hati-hati saat melakukan perawatan. Kalau pohon mirten terjadi, kalau kita bilang tidur cukup lama, jadi kita usahakan perawatannya maksimal. Dan untuk program akar, hati-hati, jangan langsung atau secara menyeluruh. Ini begitu saya bersihkan, potong dulu semua, tumbuh sekitar 2 minggu. Ini adalah serut perbandingannya. Ini siapa? Ini juga hasil pemilihan saya bersama sang trainer Om Milton. Ini L, dan ini rencana 2 minggu ke depan, seminggu 2 minggu ke depan pot ini akan saya ganti. Ini akan coba saya naikkan ke atas pot untuk bisa dilihat. Ini habis saya habiskan, habis di program ulang cabang mana yang dipakai, mana yang tidak dipakai. Makanya banyak sekali pahatan-pahatan. Ini dan itu satu, itu hasil cangkokan juga tuh, pohon serut juga itu. Nah itu serut cangkokan, masih saya teduhkan. Itu saya ambil baru kurang lebih 1 minggu, namun sudah banyak tunas-tunas barunya. Mudah-mudahan sehat. Saya suka geraknya, jadi saya cangkok. Ini tadi indukan pohon beringin dolar saya. Jadi sahabat Homping Bonsai, saya mengajak sahabat Homping Bonsai semua, silahkan berbudidaya, mari berbudidaya. Karena dengan berbudidaya selain melestarikan alam, kita juga bisa mendapatkan bahan yang sesuai kita inginkan. Dan satu, saat kita melakukan pemilihan bakalan bonsai, yang kita sedikit merogoh kocek agak tinggi, kita harus benar-benar memilih dengan baik, supaya tidak banyak waktu yang akan kita gunakan. Jadi, ini pohon amplasan. Ini menurut saya bagus. Walaupun ya seperti ini posisinya. Ini kecil. Kemungkinan sebesar jempol kaki, besar dikit lagi. Ini akarnya bagus. Inilah cara saya memilih gerak dasar pohon. Walaupun dia kecil, asalkan sesuai, naik ke atasnya sesuai. Ini cabang pertama besar, cabang kedua mengecil, cabang ketiga mengecil. Ini mudah-mudahan bisa tumbuh
tunas semua pada cabang-cabangnya. Ini cabang pertama sudah tumbuh, masih mata tunas. Cabang kedua juga. Nah ini cabang ketiga di bawah. Kita lihat pertumbuhan ke depannya. Oke sahabat pembimbing bonsai, sementara itu dulu di dalam acara Serius Tapi Santai. Mudah-mudahan acara ini juga bermanfaat bagi sahabat semua saat melakukan atau pemilihan bakalan-bakalan bonsai yang ada di rumahnya. Jangan bosan, walaupun bakalan itu kurang baik, mari dirawat, kita olah menjadi bonsai-bonsai yang terbaik yang ada di rumah kita. Dan satu, kita jangan terfokus dengan lomba, tapi bonsai adalah suatu kenikmatan atau suatu keindahan yang ada di rumah kita supaya kita tidak bosan. Selamat berkarya, selamat berbudidaya, dan salam sehat selalu.